Pesantren Ramadan, kemudian wirid remaja adalah salah satu upaya untuk menyatukan mereka, untuk mendekatkan mereka. Walaupun pada suatu sisi juga ada tawuran, maka itu pada sisi yang tersebut maka kita juga protect mereka. Maka itu kita berharap kepada jajaran kepolisian juga bisa melakukan upaya-upaya preventif supaya memang tidak terjadi yang namanya tawuran. Tidak ada salahnya barangkali mungkin siswa-siswi ya, nanti kalau seandainya dalam tas mereka itu ada celurit ya, maka kalau itu saya kira tidak ada salahnya itu diproses sesuai dengan aturan yang ada. Masa anak sekolah bawa celurit? Masa bawa roda jeriji? Untuk apa mereka? Kalau bukan ada suatu hal yang mereka rencanakan yang tidak baik. Maka itu dalam rangka untuk menguatkan keimanan mereka, meningkatkan pengetahuan, keterampilan, luasan mereka, kemudian meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan mereka. Maka itu kita juga harus memberikan contoh bagaimana yang kompak bersatu. Bapak Ibu hadirin beradir, untuk kesuksesan, keberhasilan pemuda ke depan untuk kita persiapkan di pemimpin bangsa itu tidak mungkin hanya dilakukan oleh pemerintah saja, akan tetapi perlu dukungan daripada masyarakat, dukungan daripada tokoh-tokoh masyarakat, dan dukungan daripada kita semua. Itu makanya ada rumah sekolah, ada rumah tangga, dan kemudian ada rumah ibadah. Maka itu setiap rumah ini kita harapkan berperan dalam rangka untuk mengkondisikan, mempersiapkan generasi muda kita menjadi generasi muda yang berkualitas nantinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda wa rabatna 'ala qulubihim idza qamu faqalu Rabbuna Rabbus samawati wal ard lan nad'uwa min dunihi ilahan laqad qulna idzan syatata. Summa qala Allah ta'ala wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Sadaqallahul azim. Masyiral muslimin, sidang jemaah tarawih yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Salat beriring salam buat junjungan besar kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah Allah utus ke tengah-tengah kehidupan kita. Beliau telah mencontohkan, meneladankan dan mengajarkan segala sesuatu yang kita perlukan di dalam menjalani hidup dan kehidupan ini, termasuk di dalam Siyamur Ramadan dan Qiyamur Ramadan. Mudah-mudahan keteladanan yang telah beliau berikan kepada kita akan dapat kita ikuti dan kita teladani, sehingga kita berjalan pada jalan yang sama dengan beliau, yang pada giliran nanti kita juga akan memiliki muara yang sama, yaitu di Al-Jannah Al-Firdaus insyaallah.
Bapak Ibu hadirin berhadir, ayat yang kita bacakan tadi terdapat dalam surat Al-Kahfi, mana dalam ayat itu dikatakan yang artinya, kami akan mengisahkan kepada engkau Muhammad suatu berita besar. Bukan berita biasa, berita besar. Naba'a. Kenapa berita besar? Innahum fityah. Mereka adalah para pemuda. Amanu birabbihim. Mereka beriman, pemuda yang beriman kepada Tuhannya. Dan kemudian kami tambah petunjuk hidayah ilmu untuk mereka. Dan kemudian kami satu padukan hati-hati mereka. Dan kemudian mereka berdiri gagah, berbicara lantang, dan mereka memiliki idealisme. Rabbuna Rabbus samawati wal ard. Tuhan kami adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kami tidak akan menyeru Tuhan selain daripadanya. Kalau kami seru Tuhan selain daripadanya, berarti itulah kebenaran, sesuatu yang jauh daripada kebenaran. Kemudian ayat yang kedua dalam surat Taubah, surah An-Nisa. Hendaklah kamu khawatir ketika kamu meninggalkan generasi-generasi setelah kamu, generasi-generasi yang memiliki banyak kelemahan. Khawatirlah kamu kepada generasi yang lemah itu. Maka segeralah bertakwa kepada Allah dan ucapkan kalimat-kalimat yang baik-baik untuk mereka. Bapak Ibu hadirin berhadir, kita sama-sama mengetahui bahwasanya pada saat sekarang ini Indonesia ini disebut dengan negara muda. Berbeda dengan negara-negara Eropa dan kemudian juga negara Jepang dan kemudian negara-negara yang lainnya. Negara tersebut disebut dengan negara yang tua. Kenapa kita disebut dengan muda? Karena memang kita banyak memiliki penduduk yang usia muda. Sehingga dalam kependudukan disebut dengan bonus demografi. Banyak jumlah pemuda yang kita miliki. Ini suatu rahmat yang Allah berikan kepada kita, yaitu dengan hadirnya banyak para pemuda-pemudi, generasi muda, generasi yang produktif. Dengan hadirnya dan banyaknya generasi muda ini suatu pertanda ke depan bahwasanya kita menjadi negara yang potensial untuk sukses dan maju. Sehingga ada di antara ahli yang memperkirakan bahwasanya Indonesia termasuk adalah satu negara yang ke depan akan bisa menjadi kendali dunia. Yang ditulis oleh Samuel Huntington. Dan bahkan kalau kita baca dari banyak ungkapan-ungkapan dari para pemimpin Indonesia ini, bahkan presiden sendiri mengatakan bahwasanya tahun 2045 nanti 100 tahun kemerdekaan kita, maka kita akan menjadi salah satu daripada 5 negara besar di dunia. Nah, salah satu faktor yang menentukan prediksi seperti itu karena memang jumlah pemuda yang melimpah. Karena jumlah pemuda yang banyak. Maka ini sangat sejalan dengan ayat yang kita bacakan tadi.
kami akan mengisahkan kepada engkau Muhammad suatu berita besar. Nahnu naqussu alaika naba'ahum. Kami akan mengisahkan kepada engkau ya Muhammad suatu berita besar tentang mereka. Innahum fityah, mereka adalah para pemuda, termasuk pemudi di sana. Dalam ujung ayatnya dikatakan idz qamu faqalu, mereka nanti akan bisa berdiri gagah, mereka bisa berdiri secara terhormat, mereka akan menjadi orang yang disegani, mereka menjadi orang yang terdepan, mereka akan menjadi umat terbaik. Kuntum khaira ummah. Dan mereka akan bisa bicara lantang. Faqalu, mereka bisa menegakkan kepala di hadapan bangsa-bangsa lain. Mereka bisa berbicara lantang di hadapan bangsa-bangsa lain. Dan mereka juga memiliki idealisme. Rabbuna Rabbus samawati wal ard. Tuhan kami adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Lan nad'u min dunihi ilahan. Kami tidak akan menyeru Tuhan selain daripadanya. Kalau kami menyeru Tuhan selain daripada pencipta langit dan bumi itulah sesuatu yang jauh daripada kebenaran. Laqad qulna idzan syatata. Jadi mereka bisa berdiri gagah, mereka bisa berbicara lantang, dan kemudian mereka memiliki idealisme yang jelas, mereka memiliki loyalitas yang jelas. Dan perlu Bapak Ibu ketahui bahwasanya bangsa ini dibangun, bangsa ini dimerdekakan, bangsa ini bebas pada penjajah adalah karena idealisme yang dimiliki oleh para pemuda-pemuda pada tahun 28 atau juga jauh sebelumnya. Jadi maka kalau saya itu idealisme itu penting, kan itu merupakan cita-cita dan harapan masa depan. Kalaulah seandainya para pemuda, para generasi pra kemerdekaan itu tidak punya cita-cita, maka kita yakin mereka tidak akan melakukan perlawanan terhadap penjajah. Itu makanya dalam sejarah kita buktikan kenapa terjadi perlawanan, karena memang mereka memiliki idealisme bahwasanya memerdekakan bangsa itu suatu kehormatan bagi bangsa, dan mengusir penjajah itu adalah merupakan kehormatan daripada umat ini, kehormatan daripada bangsa ini. Nama kalau saya itu Bapak Ibu hadirin yang berhadir, kalau memang kita punya cita-cita hari ini, para pemimpin kita punya cita-cita hari ini, dan semua kita juga harus punya cita-cita hari ini, bahwasanya ke depan Indonesia ini akan bisa berbicara lantang di depan bangsa lain, Indonesia ini akan bisa bergagah di depan bangsa lain. Rakyat dan Indonesia, bangsa Indonesia ini memiliki idealisme, maka oleh sebab itu akan bisa kita capai ketika kita memberikan perhatian dan curahan perhatian yang lebih kepada calon pemimpin di masa datang. Ketika kita memberikan yang terbaik kepada calon pemimpin di masa datang, kita memberikan perhatian terbaik kepada generasi muda hari ini yang akan menjadi pemimpin di masa datang. Kalau seandainya pemuda hari ini tidak kita berikan perhatian, kita tidak seriusi memberikan perhatian kepada mereka,
melakukan penguatan kepada mereka, memberikan perlindungan kepada mereka terhadap yang akan merusak mereka, maka yakinlah cita-cita itu hanya sebatas mimpi. Tapi kapan cita-cita itu akan menjadi kenyataan, maka bagaimana upaya, bagaimana ikhtiar, bagaimana kesungguhan keseriusan kita berikan perhatian kepada para pemuda, generasi muda hari ini, karena pemuda hari ini adalah pemimpin di masa datang. Kalau seandainya mereka lemah pada hari ini, maka yakinlah dirinya lemah, keluarganya lemah, bangsanya akan lemah, dan negaranya akan lemah. Sehingga kita negara besar, tapi kita dikendalikan oleh negara-negara yang kecil. Nah, kalau itu Bapak Ibu hadirin beradir, ayat tadi mengingatkan kepada kita, hendaklah kamu khawatir, hendaklah kamu takut ketika kamu meninggalkan generasi yang lemah. Kalau seandainya kita tidak berikan perhatian kepada generasi muda hari ini yang penuh dengan tantangan yang mereka jalani keseharian mereka, dan kita tidak lindungi mereka, tidak protect mereka, tidak perkuat mereka, pernyataan 4 besar pada tahun 2025 itu hanya mimpi, tidak akan pernah menjadi kenyataan. Nah, maka saya itu dalam ayat tadi jelas Allah katakan kepada kita, hendaklah kita khawatir, hendaklah kamu takut, seperti juga yang dipesankan oleh para nabi-nabi. Ketika Nabi Yakub berkata kepada anak-anaknya, am kuntum syuhada id hadara Yaqub al-maut idza qala li bani ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha baika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida. Kekhawatiran itu juga sudah terjadi pada nabi-nabi sebelumnya, Pak. Itu daripada Nabi Yakub. Ketika Yakub sudah menginjak usia tua, ini keberapa ibu kita yang sudah tua-tua hari ini? Baik tua dalam usia dan kemudian juga tua dalam jabatan. Maka ayat ini mengingatkan kepada kita, hendaklah kita khawatir. Ma ta'buduna min ba'di, ya anak-anakku, apa yang akan engkau sembah setelah aku tiada? Sesuai dengan ayat yang disampaikan dalam surah Al-Kahfi tadi, innahum fityatun amanu. Apakah mereka masih beriman kepada Allah SWT apa tidak? Karena sekarang ini Bapak Ibu yang berhadir, yang membuat keraguan-raguan kepada agama ini bukan hanya orang biasa, tapi orang-orang yang memegang jabatan di bangsa ini juga membuat ragu-ragu dengan bangsa, dengan agama ini. Rusak konsentrasinya ketika orang berzikir, bayangkan. Ini kan bertentangan sangat ini dengan Al-Quran. Biasanya ketika ada orang berzikir hatinya tenang, ini rusak pikirannya, rusak konsentrasinya. Bangsa ini diperjuangkan dengan keimanan. Penjajah diusir dengan keimanan. Silakan lihat dalam undang-undang dasar kita. Silakan lihat dalam batang tubuh daripada Undang-Undang Dasar 45. Silakan lihat daripada pembukaan, yang mana di sana penuh dengan pernyataan-pernyataan bahwasanya kemerdekaan itu diraih adalah atas berkat rahmat Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Apakah mereka tidak baca ini pembukaan Undang-Undang Dasar ini?
Bahkan dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 45 juga dinyatakan negara ini berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Jadi memang benar negara ini dimerdekakan dengan keimanan, dengan pertolongan Allah, bantuan daripada ulama-ulama, daripada orang-orang saleh dan pemimpin-pemimpin yang saleh. Lihat bagaimana kualitas Sudirman, seorang panglima besar, Jenderal Sudirman, bukan hanya seseorang yang memiliki kemampuan militer saja, tapi juga memiliki kedekatan dengan Allah SWT. Masih ingat kita ketika Belanda mencari mana itu yang Sudirman itu, dan kemudian dia mencari kaki tangannya daripada bangsa Indonesia ini sendiri untuk mencari mana itu Sudirman. Dan ketika suatu saat ditemuilah Sudirman dan batalionnya sedang berzikir, oleh kaki tangan Belanda itu dikatakan ini yang Sudirman. Maka ditunjukkan kepada komandan yang dari Belanda itu, yang rakyat melihat, akan tetapi yang namanya Belanda itu tidak melihat bahwasanya Sudirman sedang ada dalam jemaah zikir. Coba yang, apakah ini bukan bukti yang begitu konkret untuk kita? Jadi maka saya itu, apa yang mesti kita bekalkan kepada pemuda hari ini? Itulah iman itu, kedekatannya dengan Allah SWT, kedekatan dengan Tuhannya, kedekatan dengan agama ini. Karena memang Indonesia ini dimerdekakan dengan iman, dengan pertolongan Allah SWT, dan diperjuangkan oleh para pejuang-pejuang yang bergerak dari masjid, dari surau, dari pesantren. Tidak pernah kita membaca itu dari rumah ibadah yang lain. Bergerak dari masjid, bergerak dari surau, bergerak dari musalah. Silakan lihat itu peristiwa Situjuah yang ada di kota 50 kota itu. Lebih 60 orang tokoh-tokoh bangsa ini ditembak oleh Belanda. Yang pada waktu itu mereka sedang berkumpul mengatur siasat di masjid di musala. Dan salah satu yang gugur adalah Khatib Sulaiman, salah seorang wali kota dari kota Padang. Yang setiap tahun kita peringati itu peristiwa Situjuah itu. Ini membuktikan kepada kita bahwa saya dari masjid, orang yang beriman, orang dekat dengan masjid. Nah, kalau saya itulah karena memang kita ingin menghadirkan generasi yang akan bisa berdiri gagah bicara lantang nantinya, maka pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan kabupaten kota di Sumatera Barat punya kebijakan pada bulan Ramadan ini seluruh siswa-siswi kita itu kita bawa ke masjid. Kita dekatkan dengan rumah ibadah, kita dekatkan dengan masjid. Apalagi tantangannya luar biasa sekarang ini. Untuk buka bersama tidak boleh, tapi untuk orang mengadakan konser boleh. Begitu ternganga ketidakkonsistenan
Maka kalau saya itu Bapak Ibu hadirin berhadir, maka itu kita harus ingat terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022. Itulah undang-undang untuk Provinsi Sumatera Barat yang baru, pengganti undang-undang yang dikeluarkan pada tahun 56 yang didasari kepada undang-undang darurat. Nah, sekarang ini sudah hadir undang-undang terbaru untuk pemerintah Provinsi Sumatera Barat, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022. Dari sekian pasal-pasal yang ada dalam undang-undang tersebut, maka salah satunya menyatakan adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, adat salingka nagari adalah kearifan lokal masyarakat Sumatera Barat. Maka saya itu dengan adanya undang-undang ini Bapak Ibu hadirin beradir, maka makin kuat. Kalau dulu hanya sebatas perda, tapi sekarang ini ada undang-undang. Selama ini secara de facto, tapi sekarang ini tambah lagi secara de jure. Maka makin kuat posisi falsafah masyarakat Minang ini di dalam kehidupan bermasyarakat di ranah Minang di Sumatera Barat ini. Kuasa nilai-nilai syariat Islam, ajaran Islam yang memang menjadi falsafah keseharian daripada masyarakat Minangkabau ini, itu adalah kearifan lokal yang harus menjadi acuan di dalam pembangunan, gerak langkah pembangunan di setiap nagari dan kemudian di Sumatera Barat, kecamatan, kabupaten sampai provinsi di Sumatera Barat. Yaitu adat bahasa Indonesia, syarak bahasa kitabullah, adat salingka nagari. Maka itu saya kira mendekatkan rakyat masyarakat kita dengan agama, mendekatkan masyarakat kita dengan ajaran Islam, bagi umat Islam yang tinggal di Sumatera Barat dan kemudian juga agama selain Islam, itulah satu kemestian. Karena dengan ini bangsa ini dibangun, dan dengan semangat keberagamaan itu bangsa ini dimerdekakan, dan dengan keyakinan itu penjajah bisa diusir daripada bangsa ini. Sejarah juga membuktikan kepada kita bahwasanya penjajah belum rela kita merdeka 17 Agustus 45 itu, sehingga hadir namanya agresi Belanda pertama, kedua. Dan juga ada pemberontakan PKI tahun 48 dan sampai tahun 65. Dan kemudian juga ada protes-protes karena ketidakadilan yang dilakukan oleh pemerintah pada waktu itu, sehingga dengan semangat keimanan dan dengan pertolongan Allah itu, maka kemerdekaan bisa kita pertahankan. Nah, maka itu Bapak Ibu, mari kita perkokoh dan kita mantapkan keimanan anak kita, generasi muda kita, dan seluruh warga masyarakat kita. Dekatkan mereka dengan agama, dekatkan mereka dengan Tuhannya, dekatkan dengan Al-Quran, dekatkan dengan Nabi-Nya, dan kemudian dekatkan dengan sesama umat. Maka itu, inilah yang harus kita hadirkan ke depan, bagaimana mendekatkan generasi muda ini dengan agama ini. Karena pada satu sisi juga ada ancaman, tantangan kepada kita. Narkoba, tantangannya LGBT, juga tantangan. Perlu diketahui LGBT ini bukan hanya sebatas penyakit, akan tetapilah LGBT ini juga ada gerakan politik. Mereka akan masuk kepada jalur pemerintahan untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah.
Kalau Rusia tegas dia menolak, kalau Amerika membela, dan berapa negara-negara Eropa lainnya. Nah, kalau Indonesia tidak tahu kita. Biarlah di sana mereka kita tidak tahu sikap kita, tapi di Sumatera harus jelas sikap kita. Kemudian yang selanjutnya yang harus kita bekalkan generasi muda kita hari ini adalah, mari kita serius dengan pendidikan mereka. Berbahagia orang yang berilmu lebih tinggi berapa derajat daripada yang tidak berilmu. Yang ke depan orang yang akan mampu bertahan itu adalah yang berilmu dan memiliki kompetensi, yang memiliki keahlian. Maka usai itu mari wazidnahum huda, mari kita tambah petunjuk, pengetahuan, keterampilan untuk mereka. Jangan kita tinggalkan mereka generasi-generasi yang lemah. Wal yahsyal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa, yang banyak kelemahan-kelemahan mereka. Di samping lemah iman dan juga lemah ilmu dan juga lemah keterampilan. Maka mari kita latih mereka dan mari kita tingkatkan pengetahuan mereka. Hampir 40% anggaran pemerintah Provinsi Sumatera Barat ini digunakan untuk pendidikan. Dari 6,7 triliun, maka hampir 3 triliun kita gunakan untuk pendidikan di Sumatera Barat ini. Kenapa? Karena memang kita serius. Bahkan kita dalam rangka untuk menjadikan mereka terampil, maka kita buat program 100.000 entrepreneur yang kita hadirkan untuk 5 tahun 2021 sampai 2026. Mudah-mudahan bisa kita percepat tahun 2024 nantinya. Dan kemudian yang ketiga, kuatkan persatuan di antara mereka. Warabatna ala qulubihim, satu padukan hati-hati mereka. Maka itu pesantren Ramadan kemudian wirid remaja adalah salah satu upaya untuk menyatukan mereka, untuk mendekatkan mereka. Walaupun pada satu sisi juga ada tawuran, maka itu pada sisi yang tersebut maka kita juga protect mereka. Maka itu kita berharap kepada jajaran kepolisian juga bisa melakukan upaya-upaya preventif supaya memang tidak terjadi yang namanya tawuran. Tidak ada salahnya barangkali mungkin siswa-siswi ya, nanti kalau seandainya dalam tas mereka itu ada celurit ya, maka kalau itu saya kira tidak ada salahnya itu diproses sesuai dengan aturan yang ada. Masa anak sekolah bawa celurit? Masa bawa roda jeriji? Untuk apa mereka? Kalau bukan ada suatu hal yang mereka rencanakan yang tidak baik. Maka itu dalam rangka untuk menguatkan keimanan mereka, meningkatkan pengetahuan, keterampilan, luasan mereka, kemudian meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan mereka. Maka itu kita juga harus memberikan contoh bagaimana yang kompak bersatu itu. Ini yang barangkali mungkin kita agak pesimis. Sekarang ini karena contoh teladan kompak bersatu itu tidak ditunjukkan oleh pimpinan-pimpinan politik yang ada di tengah bangsa ini. Lebih menonjol politiknya daripada merawat persatuan bangsa. Lebih menonjol kepentingan politik daripada menguatkan keimanan masyarakat. Sudah hampir 4 tahun 2019 RUPS Bank Nagari untuk konversi menjadi syariah, dan sudah dipersiapkan bertahun-tahun, tapi karena
Tidak tahu kita kenapa, tapi yang jelas itu barangnya itu ada di DPRD Provinsi Sumatera Barat yang belum selesai juga sampai hari ini. Seluruh perangkat-perangkatnya sudah disiapkan. Padahal negara-negara apakah namanya Inggris, namanya Korea, Jepang, begitu bersemangat bagaimana produk-produk mereka itu menjadi produk yang halal, produk yang sesuai dengan syariat Islam. Berapa pekan yang lalu kami bertemu dengan salah seorang yang mendapat penghargaan dari King Abdul Aziz. Kebetulan beliau adalah putra daripada Sumatera Barat ini yang bernama Profesor Irwandi Jaswih. Bercerita kepada kami di Kuala Lumpur bagaimana Korea, bagaimana Jepang begitu berambisi, begitu ingin bagaimana produk-produk mereka ini terjamin kehalalannya, sampai tanah pun minta disertifikasi bahwa tanah itu adalah halal. Bayangkan. Bahkan banyak produk-produk yang mereka persiapkan sekarang ini untuk jelas kehalalannya. Sampai-sampai mereka menyiapkan transportasi pelabuhan, sehingga pelabuhan itu hanya membawa barang-barang yang memang betul-betul jelas silsilahnya dan terjamin kehalalannya. Bahkan ada di antara pelabuhan-pelabuhan itu sengaja untuk meminta advice kepada Profesor Irwandi Jaswir itu untuk membersihkan kontainer-kontainer itu dengan campuran air dan tanah. Sampai begitu mereka persiapkan, sehingga memang jelas silsilahnya dan kemudian proses halalnya produk yang akan mereka jual itu betul terjamin. Begitu keinginan mereka dan begitu harapan mereka. Kenapa? Karena ketika produk itu halal, maka itu bisa digunakan oleh siapa saja, bukan oleh Muslim saja. Yang bukan Muslim pun bisa menggunakannya. Begitu harapnya dan begitu keinginan, begitu semangatnya daripada negara-negara yang bukan negara Muslim, ingin menghasilkan produk-produk Muslim yang halal. Nah, kalau saya itu mudah-mudahan semua kita akan diberikan petunjuk hidayah oleh Allah SWT bagaimana untuk mendekatkan diri kita dengan Allah SWT dengan menggunakan produk-produk, dengan bertransaksi dengan transaksi yang sesuai dengan agama dan apa yang telah difatwakan oleh para ulama-ulama itu. Mari Bapak Ibu hadirin berhadir, untuk kesuksesan keberhasilan pemuda ke depan untuk kita persiapkan di pemimpin bangsa itu tidak mungkin hanya dilakukan oleh pemerintah saja, akan tetapi perlu dukungan daripada masyarakat, dukungan daripada tokoh-tokoh masyarakat, dan dukungan daripada kita semua. Itu makanya ada rumah sekolah, ada rumah tangga, dan kemudian ada rumah ibadah. Maka itu setiap rumah ini kita harapkan berperan dalam rangka untuk mengkondisikan, mempersiapkan generasi muda kita menjadi generasi muda yang berkualitas nantinya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Mohon maaf terlebih terkurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.